kalian semua sehat. Tadi rapat atau tidak? Pulang kalau sarapan. Nah, biasanya sebelum kita mulai aktivitas, entah itu pekerjaan atau belajar, biasanya kita kebiasaannya kita itu berdoa dulu. Ya. Nah, siapa ketua kelas sini? Saya. Coba sampaikan ketua kelas, suruh dipimpin doanya. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Doa selesai. Terima kasih. Kita masuk pembelajaran hari ini. Pak Guru mau bertanya tentang pelajaran kemarin. Siapa yang masih ingat pelajaran kemarin? Saya. Apa? Pecahan desimal. Pecahan? Desimal. Siapa yang tahu apa itu artinya pecahan desimal? Saya. Nah, yang ini yang di depan. Pecahan desimal adalah angka yang ditandai dengan koma. Bilangan yang ditandai dengan tanda Koma. contohnya seperti apa? Ayo, siapa? 0,5. Yang lain? 0,5. Ini 0,7. 0. Ah, itu ya semuanya 0,7. Yang jelasnya itu ada bilangan yang ditandai dengan tanda Koma. Nah, saya kira seperti kalian di rumah belajar ya. Coba perhatikan ke depan bahwa hari ini kita akan belajar masuk di perkalian pecahan. Bisa lihat? Bisa. Coba perhatikan di depan. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran hari ini, yaitu tujuan pembelajarannya adalah setelah mengamati video. Nah, perhatikan, setelah mengamati video tentang perkalian pecahan, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian pecahan dengan benar. Itu yang pertama. Berarti sebentar ada tayangan video. Nah, kemudian yang kedua, dengan memperhatikan video. Jadi kalian tugasnya kalian memperhatikan video, siswa dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang perkalian pecahan dengan cermat. Nah, mantap? Nah, perhatikan. Sekarang coba perhatikan konsep perkalian pecahan. Di sini disajikan cerita Pak Adi, seorang petani palawija. Dia menanam berbagai macam tanaman palawija di ladangnya. Setengah dari 1/6 luas lahannya akan ditanami cabai. Berapa bagian luas lahan yang ditanami cabai oleh Pak Adi? Nah, di sini ada kalimat setengah dari 1/6. Sebenarnya cerita tersebut adalah berkaitan dengan perkalian pecahan setengah dikali 1/6. Setengah kali 1/6, maka kita akan membuat pecahan 1/6 terlebih dahulu. Nah, berarti pecahan 1/6, satu kotak yang diarsir dari 6 kotak yang ada. Maka di sini dikatakan sebagai pecahan 1/6. Kemudian kita taruh pecahan setengah di pecahan yang diarsir. Nah, di sini setengah. Maka ini dikatakan setengah dari 1/6. Berikutnya kita buat garis bantu agar lebih mudah mengetahui ada berapa banyak kotak seluruhnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kotak seluruhnya. Sedangkan kotak yang berhimpit itu ada 1. Maka setelah kali 1/6 adalah 1/12. 1 diperoleh dari kotak yang berhimpit, 12 diperoleh dari kotak seluruhnya. Berikut, kalau 4 kali 1/3 bagian sini, ya, maka di situ 1/3. Maka 4 kali 1-nya adalah A per B kali C per D, atau pecahan biasa kali pecahan biasa bisa dikalikan pembilang dengan pembilang, A kali C dan B kali D. Ya. Kemudian kalau ada bilangan bulat dikalikan pecahan biasa, maka sama A kali C pembilang dengan pembilang per penyebutnya. Jadi kesimpulannya, kalau pada perkalian pecahan, ya,
pecahan biasa, dan di sini pembilang dikali pembilang cara mengerjakannya, dan penyebut dikalikan penyebut. Perkalian pecahan. Tadi kan kalian sudah menyaksikan ya apa itu perkalian pecahan, bagaimana cara kerjanya. Kira-kira sudah mengerti atau belum? Sudah. Dan siapa ada yang belum mengerti? Sudah belum? Atau saya kasihkan contoh satu? Bisa? Kan tadi penjelasan video bahwa perkalian itu pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Contohnya mau main lah 2/3 dikali dengan 3/2 sama dengan berapa? Kan? Mana yang dikatakan pembilang tadi? Pembilang yang Di bawah. Di atas, penyebut yang di bawah. Kan tadi ada rumus seperti ini A per B dikali dengan C per D, kan? Sama dengan A kali C per B kali D. Sama berarti ini kali ini berarti 2 kali 3 per 3 kali 2 sama dengan berapa? 2 kali 3 berapa? 6. Per 3 kali 2? 6. Sama dengan 6 bagi 6? 1. Paham kan? Nah, kalau sudah paham, Pak Guru mau bagikan ke KPD, kalian kerja berkelompok ya. Ini kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Ini KPD-nya. Pak Guru masih ada sedikit permainan, ada soal. Kerjanya peserta didik berkelompok sesuai dengan yang dibagi. Ini kelompok kalian kan? 1, 2, 3, 4. Nah, setiap kelompok mendapat 2 kali kesempatan untuk memutar. Kebetulan Pak Guru sudah bikin dari rumah alat medianya ini. Jadi dulu. Pak Guru saya yang pegang. Siapa ketua kelompoknya kalau bisa? Di sini. Nah, yang bagus tulisannya. Nah, silahkan kalian putar sesuai dengan menunjuk sama kamu ya. Kalau aku putar napas ini, berarti kamu ini yang aku ambil. Putar. Ambil. Tarik saya. Jangan ini. Satu kali lagi, mungkin ini. Putar. Ambil ini. Nah, jadi soal itu kalian kerjakan soal itu yang kalian dapat di buku tulisanmu. Nanti kalau sudah benar, kira-kira benar, kasih masuk di LKPD, tulis di situ. Silahkan cari. Kerja sama ya. Nah, 30 menit kalian silahkan kerja. Di atas meja. Ini kalau ini tambah ini. Itu yang kode adalah 4/7, terus ini 4/7. Ini bagaimana?
Nah, tulis jawabanmu yang nomor 1 di bawah sini. Siapa yang tulisnya bagus ini? Nah, coba tulis. Tindakan dilengkapi deh ya. Nomor 2 yang lain kerja yang nomor 2-nya. Tulis di kalau sudah benar, tulis di sini. Ya. Tulis. Ya tulis yang bagus. Siapa? Nah, tulis. Nomor 1 ini tulis kita. Kelompok 2 bagaimana sudah? Belum. Oh, mau pindahkan. Pindahkan ya. Ini. Nanti kalau sudah selesai pindahkan gitu ya. Yang tulisannya bagus. Supaya kita bisa baca. Nah, Bapak minta satu kelompok per kelompok bawa tugasnya ke sini. Setiap kelompok diwakili satu orang saja. Tulis kelompok 1, 2, 3, 4. Gitu. Kelompok 1 mana ini? Wah, ini kelompok 1. Kelompok 1. Udah bagus semua ya? Atau kelompok 3 coba kalian kamu kerjakan nomor 1-nya dulu. Hasil kerjanya kelompok 3. Benar atau salah nih? Ini perhatikan masih bisa disederhanakan kembali. Kenapa bisa disederhanakan ulang? Karena sini kan 84/14. Kalau lebih besar bilangan daripada tersebut itu dibagikan langsung, kan gitu? Masih kata? Berarti 84 bagi 14 itu sama dengan 6 hasilnya. Bukan salah, keliru ya? Coba sedikit, nggak masalah, tapi prosesnya jalannya sudah mau sampai ke sana. Sebentar kita lanjutkan kembali, kita istirahat karena waktunya sudah mau istirahat. Kita istirahat dulu, kita sekitarnya 10 menit lah kita istirahat. Nanti kita masuk lagi dengan pembelajaran yang baru itu pembagian pecahan. Silakan kalian istirahat dulu. Tidak. Bagaimana? Sudah istirahat? Mungkin sudah melihat perasaan kalian. Cukup lama kalian istirahat ya, 10 menit. Nah, kalau kalian sudah istirahat, tadi kan kita bilang bahwa hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yaitu tentang pembagian pecahan. Nah, perhatikan ini tujuan pembelajarannya adalah tujuannya itu ada 2. Yang pertama, dengan memperhatikan contoh dan ilustrasi, siswa dapat melakukan pembagian pecahan dengan percaya diri. Dengan memperhatikan yang kedua, dengan memperhatikan contoh dan ilustrasi, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari tentang pembagian. Nah, coba lihat, perhatikan ke depan semua. Tolong diperhatikan, ini ada sedikit ilustrasi. Dari perhatikan ke depan.
bisa kalian buka di halaman di siswanya kalian di halaman 109. Nah, di situ ada pembagian pecahan. Coba perhatikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar matematika untuk materi pembagian pecahan biasa dan pecahan campuran. Sudah siap ya? Pastikan kalian menyimak video ini dengan baik. Materi belajar pada video ini ada 4 jenis pembagian. 1. Pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa, pembagian pecahan biasa dengan pecahan campuran, dan yang terakhir pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Oke, yang pertama kita akan belajar pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa ada 2/3 dibagi 5/9, sehingga kita bisa menuliskannya sebagai bentuk perkalian dengan pecahan kedua kita balik pembilang dan penyebutnya. 2/3 kali 9/5. Nah, kemudian kita bisa menyederhanakan bentuk perkalian ini dengan cara mencari pembilang dan penyebut yang bisa dibagi dengan angka yang sama. Hasil ini masih belum sederhana, sehingga kita perlu menyederhanakannya. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, kita jadikan sebagai pecahan campuran, yaitu 1/5. Bentuk perkalian di mana pecahan kedua kita balik antara pembilang dan penyebutnya, sehingga akhir 2/7. Pecahan campuran dengan pecahan campuran. Triknya adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa dulu ya. Contoh pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Ada 21/4 dibagi 1/2. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Pecahan campuran 21/4 kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 9/4. Dan pecahan campuran 1/2 kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 3/2. Sehingga bentuk pembagiannya adalah 9/4 dibagi 3/2. Kemudian kita mengubahnya dalam bentuk perkalian dengan syarat pecahan kedua kita balik antara pembilang dan penyebutnya, sehingga 9/4 kali 2/3. Kemudian kita bisa menyederhanakan bentuk perkalian ini dengan cara mencari pembilang dan penyebut yang bisa dibagi dengan angka yang sama. Pembilang 9 dan penyebut 3 kita bagi dengan 3 ya. 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3, dan 3 dibagi 3 hasilnya adalah 2, dan penyebut 4 kita bagi dengan angka 2, sehingga didapatkan 2 dibagi 2 adalah 1, dan 4 dibagi 2 adalah 2. Kita gunakan bilangan-bilangan baru tersebut untuk perkalian yang baru ya. 3 kali 1 per 2 kali 1 didapatkan hasil 3/2. Nah, hasil ini masih belum sederhana, sehingga kita perlu menyederhanakannya. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, kita perlu mengubahnya menjadi pecahan campuran. Nah itu video tentang masalah pembagian pecahan. Coba diperhatikan, mungkin yang bagian sini agak sulit buat kalian. Kenapa ada sistem membagi dengan bilangan lain atau bagaimana? Mungkin dari teman kalian dari peserta didik mungkin ada yang tidak dimengerti, silahkan dipertanyakan. Silakan bertanya. 1 dan 2 itu dari mana? Yang ini. Iya. Coba saya kasih pindah dulu yang ini ya. Satu di sini, simpan. Kita simpan sebelah sini. Dikit. Coba perhatikan ke depan. Kali ini kan ini pembagian pecahan campuran. Kalau tadi kan pecahan biasa. Kalau biasa itu kalau pecahan campuran tadi mungkin ini 2/4 dibagi dengan berapa itu? 1/2. Begini. Tahu soalnya? Nah, coba perhatikan. Mungkin saya jelaskan sedikit di sini. Perhatikan.
ini kan campuran. Supaya ini mau dikerjakan, kita rubah dulu ini pecahan campuran, ini juga pecahan campuran, kita rubah ke dalam pecahan biasa. Caranya seperti ini. 4 kali 2 berapa? 8 tambah 1? 9. Di sini ya, 9 per berapa nih? 4. Nah, masih dibagi nih. Perhatikan, masih dibagi. Nah, suku kedua juga ini campuran. Harus kita rubah ke dalam pecahan biasa. Caranya seperti tadi. 2 kali 1 tambah 1. 2 kali apa berapa? 2. Tambah 1? 3. Berarti sini 3 per 2 sama dengan. Nah, sekarang kita selesaikan. Caranya, tadi kan ada rumusnya. Bahwa kalau pembagian pecahan itu suku kedua dibalik. Tapi dengan satu syarat, tanda harus diganti. Dengan tanda kali. Betul. Berarti salah di bawah saja sini ya. 11. Berarti 9 per 4 kali. Nah, sudah berubah kalinya tak? Sudah berubah kalinya, berarti ini harus dibalik suku keduanya. Berarti bukan tadi 3 per 2, jadi harus 2 per 3. Dibaliknya. Pelajaran tadi. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 9 kali berapa? 9 kali 2. 9 kali 2 per 4 kali 3. Tadi ada pertanyaan dari temannya kalian. Pertanyaan yang ini dapat 1/1/2 mau kita belakang? Coba nanti kita akan ketahuan semua. 9 kali 2 berapa? 18. 4 kali 3? 12. Nah, perhatikan yang ini bisa disederhanakan apa tidak? Bisa. Karena lebih besar pembilang daripada Penyebut. Kalau lebih besar penyebut daripada pembilang, itu bisa disederhanakan tidak? Tidak. Bisa, tapi harus menggunakan bilangan lain yang sama. Tuh. Itu. Ini kan lebih besar pembilang daripada penyebut. Sekarang 18 dibagi 12. Caranya bagaimana? Yang di belakang, yang di pertanyaan tadi. Ini caranya 18 dibagi 12. 18 bagi 12 itu 1. Berapa? 1 tuh? 1. 1 kali 12 berapa? 12. Kurang ya? 18 dikurang 12 berapa? 6. Hah? 6 atau bukan? 6 kan? Jadi 6, perhatikan. Ini hasilnya 1. Tulis ini di sini. Ini sisanya tulis di atas. Kemudian 12-nya ini ditulis di bawahnya 12 karena ini penyebutnya. Paham? Nah, tadi ada pertanyaan dari teman, dari mana itu Pak dapat 1/1/2? Nah, ini. Perhatikan pecahannya, yang ini, pecahan yang ini. Pecahan yang ini, jangan ini. Pecahannya. Ini kan bilang asli bulat ya. Ini pecahannya. 6/12 bisa disederhanakan atau tidak? Bisa. Dengan cara apa? Dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, caranya begini. Perhatikan. 6 bagi 6. Kan EPB ini dengan 6 dengan 12 kan 6. Tahu EPB-nya? Iya, bagi 6. Tahu? Kalau di atas bagi 6, di bawah bagi 6. Jangan di atas bagi 6, di bawah bagi 5. Kalian rumus itu. Tahu? Harus sama. Jadi sama dengan ini 1 pun. 6 bagi 6 berapa? 1. Tahu? 12 bagi 6? 2. Itu. Paham yang di belakang? Dapatnya dapat dari 1/2. Aku akan kasihkan ke KPD lagi. Kalian bisa kerja kelompok ya. Di sini sudah ada soalnya, kalian jawab. Soalnya di belakang. Ini kelompok 3 berarti ini. Hah? Silakan. Ya, begini. Kalian kerja yang ini soal ini. Simpan di KPD. Semua yang kita ada. Sudah tulis. Ya, buku di bukumu di dulu.
Langsung pindahkan saja di LKPD. Langsung pindah saja di LKPD sini. Ini dengan ini. Nah ini 1, 2, 3, 4. Pindah tulis di bawahnya ini ya. Iya. Langsung pindahkan saja di LKPD. Nah, iya langsung. Ini juga. Mana LKPD-nya kalian? Di bawahnya ini ya. Mau buka juga. Dan ini tampalnya. Ini harus di LKPD ya. Lebih masuk. Ya apa-apa. Sudah semua? Sudah. Kelompok sapi itu belum ini? Sudah? Belum? Sudah. Apa? Sudah. Kelompok 3. Kelompok 2-nya? Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran, Pak Guru mau mungkin ada dari kalian yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini. Kalau tidak ada, biar Pak Guru saja menyimpulkan bahwa hari ini kita belajar, bisa kita tarik kesimpulan bahwa hari ini itu kita melakukan atau belajar tentang perkalian pecahan dan pembagian. Saya beres-beres dulu. Silakan. Sudah semua? Nah kalau sudah, coba ketua kelasnya pimpin doa sebelum kita pulang. Dengan tema sebelum kita pulang, semoga kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita. Doa dimulai. Nah kalau begitu, kalau sudah selesai kita berdoa, silahkan kalian pulang, hati-hati di jalan, jangan singgah di tempat yang lain, langsung pulang ke rumah, ya? Ya. Nah, kalau begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.